Kenapa lama sekali menjawab panggilanku? Keluh Davin dengan suaranya yang merengek. Seharian ini dia sudah begitu lelah dan sekarang butuh semangat dari sang kekasih, tapi Fiona menjawab panggilannya begitu lama membuatnya menunggu dengan kegelisahan. Maaf sayang. Kenapa suaramu terdengar sedih, apa ada sesuatu yang terjadi? Fiona tersenyum kecil, bahkan hanya dari suara yang dia keluarkan Davin bisa tahu jika kini dia sedang tidak baik-baik saja. Ya, Davin memang selalu mengerti dia, selalu ada, selalu mengupayakan banyak hal agar mereka bisa bersama-sama. Bahkan sudah mulai memutuskan bekerja meski saat ini dia juga sekolah SMA. Fiona jadi tersenyum getir, jika Davin sudah melakukan banyak hal, maka apa yang sudah dia lakukan untuk hubungan ini? Maafkan aku sayang, ucap Fiona lagi, membuat Davin di ujung sana mengerit bingung. Kenapa? Kamu selingkuh? Ish, sembarangan. Lalu kenapa dari tadi minta maaf terus? Hah? Tidak ada, hanya ingin meminta maaf. Kenapa suaramu jadi tinggi? Iya maaf. Bukan maaf lagi, ada apa sih? Katakan. Hening sejenak, Fiona bingung mengutarakan apa yang ada di dalam pikirannya, sementara Davin hanya menunggu apa yang akan diucapkan oleh Fiona. Ingin bertemu? Tanya Davin. Kamu pasti lelah. Tidak, jika kamu ingin aku menemuimu, sekarang juga aku akan datang. Tidak perlu, aku yang akan datang. Benarkah? Tanya Davin dengan bibir yang tersenyum. Iya sayang. 30 menit kemudian, Fiona sudah memarkirkan mobilnya tak jauh dari gerbang rumah keluarga Alteza, sekitar 10 menit menunggu dan tak lama kemudian ada yang mengetuk kaca jendela mobilnya. Saat Fiona lihat ternyata itu adalah Davin, dengan segera Fiona membuka kunci pintu, membiarkan Davin untuk masuk. Davin duduk, menutup pintu dan menarik tengkuk Fiona untuk langsung diciumnya dalam. Bicara setelah ini selesai, ucap Davin. Dia mengangkat tubuh Fiona hingga duduk di atas pangkuannya. Fiona hanya pasrah. Sekarang katakan, apa yang membuatmu cemas? Tanya Davin, mereka masih berada di posisi yang sama. Aku kasihan padamu, kamu melakukan banyak hal untuk hubungan kita sementara aku tidak melakukan apa-apa. Hanya itu. Fiona mengangguk. Tetap berada di sisiku, mendukungku, memberiku semangat seperti ini, itu juga sudah sebuah usaha, terang Davin. Besok ada pertemuan penting, dalam acara itu akan bertemu dengan ayahmu, ucap Davin kemudian. Benarkah? Iya, Gaisan mengajakku untuk ikut dalam acara itu. 2 bulan lalu beberapa perusahaan konstruksi memperebutkan sebuah proyek, termasuk perusahaan milik keluarga kita berdua. Nah besok adalah keputusannya, proposal mana yang akan diterima untuk menjalankan proyek itu. Kamu berharap siapa yang menang? Semoga perusahaanku, setelah itu aku akan meminta Gaisan untuk mengundang keluarga kalian makan malam di rumah. Fiona tersenyum. Ada yang ingin kamu tunjukkan padaku? Tanya Fiona dan Davin mengangguk. Apa? Tanya Fiona lagi. Kamarku. Davin menunjukkan penampilan terbaiknya, menggunakan setelan jas lengkap juga rambut yang ditata rapi. Tak nampak lagi wajah nakal khas anak SMA yang selama ini tersemat di dalam dirinya. Davin kini lebih mirip CEO muda dengan ketampanan di atas rata-rata. Harusnya Fiona melihat penampilannya kali ini agar lebih terpesona, tapi target Davin bukan Fiona, melainkan calon mertuanya, Gunawan. Jam 9 pagi Davin dan Gaisan sudah sampai di tempat acara, sebuah ruang rapat utama di Hotel Ritz-Carlton. Mereka berdua pun didampingi oleh asisten masing-masing. Sebelum acara dimulai, Gaisan memperkenalkan Davin pada semua koleganya. Davin sang adik yang akan bersama-sama mengembangkan perusahaan keluarga Alteza. Semua orang dibuat kagum, apalagi saat tahu Davin masih SMA dan memiliki ketertarikan pada perusahaan. Gaisan pun menceritakan dengan bangga adiknya itu, pasalnya selama 3 bulan bekerja Davin menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya, bukan hanya pintar membuat ulah. Sampai akhirnya yang ditunggu-tunggu Davin datang juga. Gaisan akan memperkenalkannya dengan Gunawan. Senyum Davin pun terbit tak bisa dikendalikan. Puan Gunawan, perkenalkan ini Davin adik saya. Gunawan menyambut ramah, namun menelisik baik-baik penampilan Davin dari atas sampai bawah, terlihat berkelas dan tidak ada embel-embel bocah nakal. Dia kira Davin rambutnya warna merah atau hijau, lalu menggunakan anting dan indik di hidungnya, juga sebuah tato kecil di leher. Apalagi selama ini Davin tinggal di luar negeri. Tapi ternyata tidak seperti itu, Davin bersih dan terlihat seperti CEO muda. Gunawan pun tersenyum dan menyambut baik uluran tangan Davin itu.
Saya Gunawan, ayahnya guru yang sering kamu ganggu di sekolah. Dek. Davin terkejut. Lain halnya dengan Gaisan yang tak tahu apa-apa. Bukan saya yang mengganggu Tuan, tapi Ibu Fiona sendiri yang minta diganggu. Gunawan tergelak, pasti ini karena baju Fiona yang selalu seksi tiap kali pergi ke sekolah. Benar, kalau begitu ganggu terus biar dia kapok. Pembicaraan Davin dan Gunawan terus berlanjut, ketika membicarakan Fiona mereka cocok, ketika membicarakan bisnis mereka oke, ketika membicarakan hobi mereka lanjut. Kamu tidak ada kepikiran nikahmu Davin? Tanya Gunawan setelah mereka duduk di kursi yang disediakan, karena acara akan segera dimulai. Sementara Davin dan Gunawan asik dengan obrolannya sendiri. Ada Tuan, makanya ini saya kerja, jawab Davin apa adanya. Jangan bilang incaranmu guru BK di sekolah. Kenapa memangnya Tuan, tidak boleh? Ya boleh sih, tapi... Ucapan Gunawan menggantung. Tapi apa, Tuan? Tapi, asalkan guru BK-nya mau. Aman. Jawab Davin cepat, bahkan senyumnya semakin terkembang sempurna. Membuat Gunawan menatap curiga. Jangan-jangan memang sudah ada hubungan di antara mereka. Semalam setelah berdebat panjang lebar dengan Dania, Gunawan mulai membuka pikirannya. Untuk tidak mengatur-atur keinginan sang anak. Karena dia pun tidak mau diatur. Saat itu Fiona tidak setuju Gunawan menikahi Dania, tapi nyatanya pernikahan itu tetap terjadi. Maka siapapun jodoh Fiona nanti, Gunawan sudah membuat janji pada Dania jika dia tidak akan menghalangi. Termasuk Davin. Pria tampan dan rupawan seperti foto model di sebelahnya ini. Yang sedari tadi selalu membicarakan anak sulungnya itu. 2 jam kemudian, acara usai. Perusahaan Alteza terpilih untuk mengerjakan proyek. Semua orang mengucapkan selamat, termasuk Gunawan. Dan seperti rencana, Davin meminta Gaisan untuk mengundang keluarga Gunawan makan malam di rumah mereka. Baiklah, nanti malam kami akan datang, jawab Gunawan menerima undangan itu. Bagaimana sayang? Apa semuanya lancar? Tanya Fiona dalam sambungan telepon dengan sang kekasih. Hari ini Davin izin tidak masuk sekolah untuk menghadiri rapat penting di Ritz-Carlton. Sementara Fiona kini masih berada di sekolah, bersiap untuk pulang. Entahlah, aku sedikit ragu, jawab Davin dengan menahan tawa. Sesekali ingin mengerjai kekasihnya juga. Kenapa seperti itu? Apa ayah menghindarimu? Tanya Fiona yang wajahnya juga mulai sendu. Bukan apa-apa, dia hanya tak tega saat membayangkan sang ayah mengabaikan Davin di acara tadi. Hanya membayangkannya saja Fiona sudah merasa sedih. Kini Fiona duduk dan menghentikan semua aktivitasnya yang bersiap untuk pulang. Ayahmu mengatakan jika aku mengganggumu di sekolah, karena itulah dia menghindariku. Benarkah? Iya. Itu pembicaraan kami semalam. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku kira tidak akan jadi begini. Wajar saja ayahmu mengambil jarak, apa kamu mengatakan yang buruk-buruk tentang aku? Tidak sayang, aku diam saja. Harusnya kamu membelaku. Maaf, jawab Fiona lirih, kini dia nyaris menangis. Hanya maaf saja tidak cukup. Aku akan menemuimu, kamu di mana? Fiona mulai kembali bersemangat, dia harus segera bertemu dengan Davin dan menenangkan kekasihnya itu. Kita bertemu di apartemen ya? Mau. Sekarang aku masih sibuk, nanti malam saja bertemunya. Fiona kecewa. Kenapa diam? Tanya Davin, susah payah dia menahan diri agar tidak tertawa. Davin tahu katanya ini memiliki hati yang lembut, Fiona tidak akan tega ketika melihat dia teraniaya. Terlebih kini dia membuat drama sekolah kecewa, pasti Fiona lebih merasakan sesak di hatinya. Kamu jahat, kamu menyudutkanku, lirih Fiona. Dan tergelaklah Davin di ujung sana. Membuat Fiona langsung mengeram kesal. Davin! Teriak Fiona hingga telinga pria tampan itu berdengung. Hahaha, maaf sayang, aku hanya bercanda. Nanti malam kita bertemu di rumahku, wah. Cium Davin lalu memutuskan sambungan telepon itu. Fiona tidak jadi marah-marah, kini dia malah tersenyum malu-malu. Jika tadi Davin sudah bertemu ayahnya, kini giliran dia yang akan bertemu dengan kedua orang tua Davin. Deg-degan. Bak, kenapa senyum-senyum? Ucap Dinara, mengagetkan lamunan sang kakak. Dia membuka pintu ruangan kakaknya ini dan melihat Fiona yang tersenyum tidak jelas. Mengerikan, seperti kerasukan setan mesum. Kamu sudah datang. Ayo pulang. Ajak Fiona, dengan kikuk dia mengambil tasnya, bangkit dan menghampiri sang adik tiri. Adik tiri yang kata Davin harus mulai Fiona anggap seperti adik kandung.
Beberapa waktu lalu saat Davin bertemu dengan Dinara di perpustakaan, Davin menangkap sesuatu yang tak biasa dari wajah gadis cantik itu. Ketika membicarakan nama keluarga Gunawan yang tersemat di namanya, Dinara nampak ragu untuk menjawab. Dan saat menginap di apartemen bersama di Fiona waktu itu, Davin menceritakannya kepada Fiona. Fiona sempat terkejut ketika mendengar Davin mengatakan jika Dinara mengangguk saat ditanya mungkinkah nama itu kebetulan. Ada sudut hati Fiona yang terasa sesak ketika mengetahui kebenaran itu. Saat itu juga dengan lantang Fiona mengatakan kepada Davin bahwa Dinara adalah adiknya. Semenjak saat itu Fiona mulai membuka diri untuk menerima Dinara dan ibunya Dania. Pun Davin yang selalu mendukung kekasihnya untuk memiliki hubungan yang baik sesama keluarga. "Ba, tadi kenapa senyum-senyum?" tanya Dinara sekali lagi di antara langkah kakinya bersama sang kakak yang menuju mobil di parkiran sekolah. "Mereka akan pulang bersama-sama." "Adedeh," jawab Fiona dengan terkekeh, lalu memeluk lengan sang adik sambil terus berjalan. Dan Dinara hanya mendengus kesal. Jam 3 sore saat Fiona beristirahat di kamarnya, Dania menghampiri. Setelah mengetuk pintu dan mendapatkan izin masuk dari sang anak, Dania pun masuk ke dalam kamar Fiona. "Ma," sapa Fiona seraya duduk sempurna di atas ranjang. "Maaf Mama mengganggumu, tapi nanti malam kita ada undangan makan malam di rumah keluarga Alteza, kamu jangan lupa bersiap-siap." Fiona mengulum senyum, karena sebenarnya dia sudah tahu. "Iya Ma," jawab Fiona dengan menyembunyikan senyumnya agar tidak ketahuan. Tapi Dania yang super duper peka langsung memahami senyum malu-malu itu. "Kenapa senyum-senyum?" tanya Dania mirip seperti Dinara tadi siang, membuat Fiona akhirnya tak bisa lagi menyembunyikan senyumnya. "Lucu. Mama dan Dinara sama saja, tanya seperti itu terus kenapa senyum-senyum?" "Karena senyummu mencurigakan," jawab Dania dengan tersenyum yang pula. "Fiona, Mama berterima kasih sekali karena kamu sudah membuka hatimu untuk menerima Mama dan Dinara. Tapi Mama ingin jadi lebih egois, Mama ingin kamu juga terbuka kepada Mama, menceritakan apapun masalah kamu dan kita berbagi semuanya." Fiona terdiam, jadi teringat akan sang ibu yang sudah tiada. "Mama tidak ada sedikit pun niat untuk menggantikan Mama Vivian di hati kamu, Mama hanya ingin kita menjadi keluarga yang sesungguhnya." Sesaat hanya ada hening, Dania menunggu tanggapan yang akan diberikan oleh Fiona, tapi anak sulungnya itu tetap tidak memberikan tanggapan apapun. Hingga akhirnya hanya sebuah anggukan kepala kecil yang diberikan oleh Fiona, namun itu mampu membuat senyum di bibir Dania semakin lebar. Dania mendekap Fiona dan Fiona pun membalasnya. Sesaat mereka saling berpelukan erat, seolah menyingkirkan semua dinding pembatas yang selama ini terbentang di antara mereka berdua. Jam 7 malam. Keluarga lengkap Gunawan sudah memarkirkan mobilnya di halaman rumah keluarga Alteza. Kedatangan mereka itu pun langsung disambut hangat oleh keluarga yang menjemput di teras rumah. Davin langsung terpesona saat melihat penampilan kekasihnya malam ini. Rambutnya diikat rapi dan menggunakan gaun malam berwarna hitam yang tertutup namun semakin terlihat mempesona, seolah auranya terpancar tidak ada yang bisa menandingi. Sesaat Gaisan pun ikut terpana, beberapa kali dia pernah bertemu dengan Fiona saat ada pertemuan bisnis. Namun malam ini Fiona nampak berbeda, terlihat lebih cantik. Ada senyum kecil yang diukirkan Gaisan ketika menatap Fiona malam ini. "Masya Allah, anakmu cantik-cantik ya Jeng, ini pasti Fiona dan ini Dinara," ucap Mutia, langsung mode ngerumpi saat bertemu dengan teman sosialitanya, Dania. "Masuk dulu Ma, ngobrolnya di dalam," ajak Alteza. Setelah sapa-sapa sebentar itu mereka semua langsung masuk ke dalam rumah. Davin pura-pura sibuk di belakang lalu menyempatkan diri untuk menyentuh sang kekasih. Dan secepat kilat Fiona mencubit tangan nakal itu. Mereka semua akhirnya berkumpul di meja makan, terbelah jadi dua antara keluarga Alteza dan keluarga Gunawan. "Jadi ini yang namanya Davin. Beberapa hari lalu kami membicarakan dia," ucap Dania, jeng-jengan dengan Mutia. "Ih, ngomongin apa? Davin sering gangguin Fiona di sekolah, jadi Fiona sekarang jadi guru BK di sana." "Oh, nggak kerja di perusahaan lagi. Istirahat sebentar nanti juga balik lagi. Mungkin takdirnya ketemu Davin di sekolah." Dania dan Mutia terkekeh, asik sendiri. Sementara Dinara sedikit kikuk, karena ketahuan bohong pada Davin. Makan malam pun berlangsung, didominasi oleh pembicaraan Dania dan Mutia. Sesekali bercanda untuk menjodohkan anak-anaknya. "Jadi Dinara teman sekelasnya Davin, terus Fiona jadi guru BK kalian?" tanya Alteza. Dan ketiga orang itu menganggukkan kepalanya kompak.
Makan malam menang sudah usai tapi mereka semua masih duduk di tempat yang sama menikmati hidangan penutup. Kalau diingat-ingat dulu itu sebenarnya Davin bukan mau sekolah di sana, tapi tiba-tiba dia minta pindah sekolah, sahut Mutia. Fiona yang mendengar itu pun langsung menatap Davin dengan matanya yang menyipit menatap curiga. Jadi pertemuan mereka yang kedua itu adalah manipulasi yang dilakukan oleh Davin, pikir Fiona. Menyadari itu Fiona mendelik namun Davin malah mengedipkan sebelah matanya genit. Sementara Alteza melirik Fiona dan Dinara secara bergantian, dia berpikir bahwa salah satu di antara kedua gadis itu pasti ada yang diincar oleh anak nakalnya. Dan saat melihat Fiona yang menatap Davin dengan tatapan tajam dia langsung tahu jawabannya. Benar-benar bocah nakal, jadi dia lebih suka yang matang. Batin Alteza. Dia pun menggelengkan kepalanya kecil tidak habis pikir atas kelakuan sang anak. Apa jangan-jangan Davin jadi semangat untuk masuk ke perusahaan demi terlihat pantas bersanding dengan Fiona? Astaga, jangan-jangan seperti itu. Alteza terus membatin sibuk dengan pemikirannya sendiri. Tante, aku mau ke kamar mandinya di mana? Pamit Fiona yang kebelet pipis. Di kamar tante saja, kamar mandi di bawah sedang direnovasi, jawab Mutia, dia hendak bangkit sebelum akhirnya orang karena dicegah oleh Davin. Tidak perlu ke kamar mama, ke kamarku saja, aku sekalian mau ambil ponsel. Ayo, ajak Davin, dengan santainya dia bahkan mengambil satu buah anggur lalu dimakan begitu saja. Membuat semua orang tak sedikit pun menaruh curiga dan membiarkan kedua orang itu pergi naik ke lantai 2 menuju kamar Davin. Sementara yang lain kembali asik dengan obrolan mereka. Gaisan dan Dinara pun sesekali terlibat obrolan. Setelah lepas dari tangga Davin langsung menggenggam tangan sang kekasih dan diajaknya berlari untuk menuju kamar. Davin, jangan lari, ucap Fiona, tapi kakinya pun sedikit berlari mengikuti langkah Davin. Sampai akhirnya mereka masuk ke dalam salah satu ruangan dan Davin mengunci pintunya. Ah, lenguh Fiona saat Davin langsung memeluknya. Yujvin, jangan gila ini di rumahmu. Fiona coba mengingatkan karena Davin mulai menyingkap gaunnya dan menurunkan penutup tipis itu. Sengaja sayang, agar saat berada di kamar ini aku selalu ingat kamu. Davin mendorong Fiona hingga sampai di meja kaca kamar itu, membuat sang gadis membungkuk dan berpegangan pada meja. Aduh ngilu, keluh Fiona, sementara Davin terkekeh. Memeluk tubuh wanitanya dari belakang dan menciumi pipi Fiona dengan sayang. Pengen diranjang tapi asik di sini ya? Tanya Davin dan Fiona mengangguk. Ada cerminnya. Keduanya terkekeh, lalu buru-buru melepaskan diri saat terdengar pintu kamar itu diketuk. Kamar mandi. Desis Fiona lalu berlari ke arah sana. Sementara Davin membenahi celananya dan memasang wajah datar. Lalu membuka pintu. Kenapa pintunya dikunci? Tanya Mutia saat pintu kamar sang anak sudah terbuka. Kebiasaan ma. Di mana Fiona? Mutia masuk saat Davin membuka pintu kamarnya lebar, menelisik kamar ini yang ranjangnya rapi bersih berarti Davin tidak berbuat macam-macam pada anak sahabat sosialitanya. Masih di kamar mandi ma. Kenapa lama sekali? Katanya sembelit, jawab Davin datar, dia pintar sekali jika disuruh akting seperti ini. Kasihan, mama ambilin obat sembelit dulu, kamu tanyain itu kira-kira butuh bantuan nggak? Oke, balas Davin. Mutia kembali keluar dari kamar itu dan meninggalkan Davin di sana yang bernafas lega. Alhamdulillah, anak soleh memang selalu dilindungi, gumamnya sambil mengelus dada. Lalu mengetuk pintu kamar mandi dan Fiona membukanya. Davin kembali menarik pinggang kekasihnya, diambang pintu kamar mandi itu. Semuanya selalu penuh dengan hasrat yang menggebu. Siapa yang datang? Tanya Fiona. Mama Mutia, aku bilang kamu sembelit, nanti diminum ya obatnya, jawab Davin dengan terkekeh, dia suka rela saat Fiona mencubit dadanya. Abis ini pasti pulang, aku jadi rindu lagi, ucap Davin. Sampai rumah langsung ku telpon. Video call. Iya. Ganti bajunya aku lihat ya. Nanti dimatiin lagi HP-nya. Ya ganti baju saja, tidak usah ditambah goyang kucing nakal, hahaha. Davin tergelak dan lagi-lagi Fiona mencubit dadanya. Pembicaraan mereka selesai, mengambil jarak dan menunggu Mutia datang. Dan benar seperti tebakan Davin tadi, tak lama setelah mereka berdua bergabung bersama yang lain akhirnya Gunawan berpamitan untuk pulang. Lain kali gantian keluarga kamu yang datang ke rumah kami, lagi pula anak kita sudah saling mengenal satu sama lain, jadi seru, ucap Dania pada Mutia. Kini mereka semua sedang berjalan menuju keluar.
Jalan dipimpin oleh Alteza dan Gunawan di depan, lalu Dania dan Mutia dan di belakang anak-anak. Davin dan Fiona mengambil posisi akhir, agar tak ada yang melihat jika mereka saling bergandengan tangan. Sepertinya para orang tua juga harus bertemu, bisik Mutia, hingga membuat Mutia dan Dania terkekeh pelan. Akhirnya mereka semua sampai di halaman rumah. Pamit saling cipika-cipiki dan cium tangan untuk yang muda pun terjadi. Hingga sebuah lambaian tangan menjadi tanda perpisahan dua keluarga itu. Tepat jam 9 malam keluarga Gunawan sampai di mansion. Fiona dan Dinara langsung pamit untuk masuk ke kamar mereka masing-masing, sementara Dania dan Gunawan masih duduk di ruang tengah untuk bersantai sejenak. "Kenapa Mama senyum-senyum?" tanya Gunawan pada sang istri. Senyum Dania semakin lebar, dia lalu memeluk lengan suaminya erat. "Tidak ada apa-apa Pak, Mama hanya merasa sangat bahagia sekali, akhirnya keluarga kita bisa merasakan hidup rukun seperti ini. Dan Papa bisa melihatnya dengan jelas, tidak perlu menunggu sakit-sakitan dulu." "Hus, kamu doain suaminya sakit ya?" Dania terkekeh. "Papa juga bersyukur, setelah putus dari Dewa, Fiona jadi lebih terbuka kepada kita semua, mau menerima kamu dan Dinara." Dania mengangguk. "Pasti ini pengaruh kekasihnya yang baru," sahut Dania lalu kembali senyum-senyum. "Kamu bicara seperti itu seolah tahu siapa kekasih Fiona yang baru." "Tahu dong. Siapa? Rahasia." "Hahaha.